Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang sangat sejuk ini kita dapat wassalamualaikum, dapat berkumpul bersama di halaman Masjid Panorama Residen. Salam dan salam semoga selalu suratan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah salat Id rahimakumullah, susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri Masjid Panorama tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2023. Yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Masjid Panorama Residen. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana, dan dilanjutkan dengan prosesi pelaksanaan sholat Idul Fitri, kemudian dengan khutbah dan penutup. Untuk berkahnya pada acara kita pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Ketua Dewan Kememan Masjid Panorama kepada Bapak Muhammad Taufik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati Ustadz Haji Deden Maulid Derajat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Yang saya hormati Ketua RT 03 Pak Ridana, alhamdulillah beliau juga sudah hadir di antara kita. Ustadz Aan, Ustadz Taufik, Ustadz Dani, Ustadz Yudi, dan para sesepuh warga Panorama, Pak Haji Ismet, Pak Rahmat Nugraha, Pak Dedi, dan seluruh warga Panorama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada jamaah sekalian. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk mengucapkan salam pembuka untuk jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak apa-apa, 2 kali salamnya biar tambah berkah kita semua. Yang pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan walafiat. Allah memberikan keimanan, keislaman, sehingga pada pagi hari ini Allah menganugerahkan kita untuk bisa hadir sholat Id. Salawat salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada kedua kita, Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul hisab nanti,
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya sampai yaumil hisab nanti. Amin ya amin ya rabbal alamin. Kami dari pengurus DKM mewakili pengurus mengucapkan taqallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu aam wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 440 Hijriah, 44 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan Allah terima dan Allah ampuni segala kesalahan kita yang masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian yang sudah mengikuti kegiatan Ramadan, mulai dari persiapan Ramadan, tahlil Ramadan, tarawih berjamaah sampai hari ini dan seluruh rangkaian kegiatannya. Semoga apa yang sudah kita berjalankan dan sudah kita berikan untuk kemakmuran masjid kita, untuk keberkahan lingkungan kita, menjadi keberkahan buat kita semua, jamaah maupun lingkungan kita. Lingkungan kita tambah nyaman, kita bisa sholat lebih nyaman, kita bisa bertetangga lebih nyaman, dan kita bisa bermasyarakat juga lebih nyaman. Dan yang ketiga, kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam rangkaian kegiatan kita selama Ramadan atau banyaknya kegiatan kita di masjid memberikan dampak atau hal yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Al-Karam Dr. Haji Deden Maulid Derajat selaku Imam dan Khatib Salat Idul Fitri hari ini, yang saya hormati Bapak Ali Dwi Setianto, Ketua RT 05 RW 03, dan saya hormati Ustaz Muhammad Taufik selaku Ketua DKM Masjid Panorama Residence, para bapak, ibu, adik-adik, para jamaah sekalian Masjid Panorama Residence yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita dapat hadir di sini dalam rangka menunaikan salat Idul Fitri setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan semoga kita termasuk sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini merupakan puncak kegiatan dari Masjid Panorama Residence. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami
untuk memikul amanah, yaitu sebagai panitia pelaksana kegiatan Ramadan 1444 Hijriah. Sungguh ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi kami. Dari tahun ke tahun kegiatan Ramadan dimulai dari pelaksanaan Tahfidz Ramadan yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 dan dilanjutkan dengan acara pawai obor di malam harinya dalam menyambut kegiatan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pesantren Ramadan untuk mengisi libur sekolah di awal Ramadan, yang mana tahun ini pesantren Ramadan tersebut berlangsung sangat singkat, yaitu hanya 3 hari, yang mana dalam satu harinya dilaksanakan dengan 2 sesi, yaitu pagi dan lanjut ke sore hari, karena mengingat libur sekolah yang sangat singkat pula. Alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan spesial Ramadan tahun ini kami mengadakan santunan yatim yang berjumlah kurang lebih 20 anak yatim, yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan anak yatim, yang mana acara ini bertepatan dengan acara peringatan Nuzulul Quran. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2023 dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala acara ini sukses dan lancar. Kemudian untuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita juga melaksanakan iktikaf yang dihadiri baik para jamaah bapak-bapak maupun dari jamaah anak-anak sekalian, yang dilanjutkan dengan sahur bersama, dan kegiatan ini pun berlangsung dengan istiqomah, lancar dan sukses. Alhamdulillah. Dan kegiatan terakhir kami yaitu penerimaan zakat, penyaluran zakat fitrah, infak, sedekah kepada para masakin yang dibuka pada tanggal 26 Maret sampai 20 April 2023. Dan alhamdulillah semua zakat, infak, sedekah para jamaah sekalian telah disalurkan kepada yang berhak, yaitu para masakin dengan baik. Adapun pada kesempatan ini kami akan memberikan keterangan mengenai pengeluaran pemasukan. Adapun dana masuk semua kegiatan Ramadan tahun ini diperoleh melalui infak para donatur baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian juga kotak amal harian salat tarawih beserta para sponsor, beserta beberapa sponsor. Alhamdulillah jumlah infak yang masuk pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, yaitu berjumlah 46.691.551 rupiah. Untuk total dana pengeluaran seluruh kegiatan Ramadan tahun ini membutuhkan atau menyerap dana sebesar 36.229.500 dengan rincian sebagai berikut. Tarif Ramadan 1444 Hijriah dan pawai obor berjumlah 7.427.000. Pesantren Ramadan menyerap dana 6.850.000. Nuzulul Quran santunan buka bersama 7.661.000. Makan sahur dan buka puasa untuk para security berjumlah 3 juta. Tunjangan hari raya Ustadz dan Marbot serta kegiatan sholat Idul Fitri berjumlah 3.282.200. Kegiatan sholat tarawih beserta iktikaf berjumlah 4.850.000 dan yang lain-lainnya berjumlah 3.159.300. Jadi total keseluruhan yaitu 36.229.500. Sisa saldo per tanggal 21 April sebesar 10.462.051 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian. Semoga hanya Allah yang dapat memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk laporan zakat fitrah, infak, sedekah per tanggal 21 April dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan zakat fitrah serta fidyah berupa beras berjumlah 445 kg.
penerimaan infak sedekah berupa beras berjumlah 46 kg, penerimaan zakat fitrah dan fidyah berupa uang sebesar 8.460.000, penerimaan zakat mal 110.000, penerimaan infak sedekah dan fidyah penerimaan infak sedekah sebesar 920.000. Jadi total penerimaan untuk zakat, fidyah, serta infak sedekah berupa uang sebesar 9.490.000. Dan total penerimaan untuk zakat, infak sedekah berupa beras sebesar 491 kg. Alhamdulillah, zakat, infak sedekah para jamaah sekalian telah kami salurkan kepada yang berhak menerimanya dengan lancar melalui RT 3 warga sekitar Panorama dan beberapa badan yayasan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita telah sampai di penghujung perjalanan kegiatan Ramadan 1444 Hijriah. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada kami, sehingga kami bisa berkontribusi pada kegiatan Ramadan tahun ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada para donatur yang telah memberikan bantuan finansial demi terlaksananya seluruh kegiatan ini, dan juga kepada para warga Panorama Residence yang telah banyak mendukung baik material maupun imaterial demi terselenggaranya seluruh kegiatan Ramadan kita. Terima kasih juga kepada para jamaah kaum ibu yang selalu banyak sekali membantu dan berpartisipasi untuk seluruh kegiatan Ramadan kita tahun ini, baik berupa finansial, sarana maupun prasarana, sehingga seluruh kegiatan Ramadan kita tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh anak-anak kami yang telah mensukseskan kegiatan pesantren Ramadan maupun kegiatan iktikaf, khususnya pada anak kakak-kakak pengajar dan juga remaja Islam Panres. Rasa terima kasih yang tak terhingga juga saya aturkan kepada para seluruh panitia dan jajaran pengurus DKM Masjid Panorama Residence yang telah bersama-sama mencurahkan tenaga dan pikirannya selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, kami sadar bahwa selama perjalanan kegiatan ini tentunya ada kesalahan dan kekurangan. Dan kami juga sebagai panitia tak luput dari kesalahan yang kami perbuat sebagai manusia biasa, baik lisan maupun perbuatan, baik sengaja maupun yang tidak. Oleh karenanya, kami mohon keikhlasannya para jemaah, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian agar membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada kami. Semoga kegiatan Ramadan seperti ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhirul kalam, saya doakan semoga kita dan keluarga kita diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga kita diberikan umur panjang, berkah sisa umur kita, sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan dan laporan singkat saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز عنده
وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وفقنا بإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan keberkahan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini merupakan hari yang mulia, puncak dari puasa selama sebulan penuh. Pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri, yakni hari raya kita semua. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya kita dilarang berpuasa di hari khusus ini. Kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Tidak lain supaya mereka juga dapat merasakan hari raya Idul Fitri dan menikmatinya. Kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri hingga sholat Id berlangsung. Ini sebagaimana digariskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam kitab tafsir Al-Bahru Al-Muhir, Tafsir Fathur Rahman,
fi tafsiril Quran, Al-Kashf wal Bayan fi tafsiril Quran, dan tafsir Al-Quran Al-Azim, disebutkan bahwa takbir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah takbir yang disunnahkan pada Idul Fitri sebagaimana diyakini para ulama. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kita bisa belajar dari sebuah hadis yang menceritakan tentang 3 orang Bani Israel yang memiliki nasib yang berbeda. Orang pertama berpenyakit lepra, orang kedua berpenyakit botak, dan yang terakhir berpenyakit buta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Mereka adalah penderita penyakit lepra, orang yang berkepala botak, dan orang buta. Kemudian Allah Ta'ala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Lalu datanglah malaikat itu kepada orang pertama yang menderita penyakit lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, wajah yang rupawan, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan bagi banyak orang ini hilang dari diriku. Maka diusaplah orang tersebut dan hilanglah penyakit itu, serta diberilah ia paras yang indah, kulit yang bagus. Malaikat kemudian bertanya lagi, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Ia menjawab, unta atau sapi. Maka kemudian diberilah ia seekor unta yang sedang hamil, dan ia pun didoakan, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada kamu dan kepada unta ini. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah dan apa yang menjijikkan bagi banyak orang ini hilang dari diriku. Maka diusaplah kepalanya, dan seketika itu hilanglah pula penyakitnya, serta dibelilah ia rambut yang indah. Malaikat tadi bertanya lagi kepadanya, lalu harta apakah yang kamu senangi? Ia menjawab, sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi yang sedang hamil, dan didoakan, semoga Allah memberkahimu dengan sapi-sapi ini. Kemudian malaikat itu lanjut mendatangi orang yang buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah wajahnya, dan seketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Dan malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling kamu senangi? Ia menjawab, kambing. Maka diberilah ia seekor kambing yang sedang hamil. Seiring waktu berjalan, berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut, sehingga yang pertama memiliki 1 lembah unta, yang kedua memiliki 1 lembah sapi, dan yang ketiga memiliki 1 lembah kambing. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit lepra dengan menyerupai dirinya, yakni di saat ia masih dalam keadaan berpenyakit lepra, dan berkata kepadanya, aku seorang miskin, telah berputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda 1 ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalananku. Tetapi dijawabnya, hak-hak tanggunganku masih banyak. Malaikat tadi berkata kepadanya, sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda ini dulu orang yang penderita penyakit lepra, yang orang-orang pun jijik melihat Anda, lagi pula Anda miskin. Kemudian Allah memberikan kepada Anda harta kekayaan. Dia malah menjawab, harta kekayaan ini aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia, lagi terhormat. Maka malaikat tadi berkata kepadanya,
jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya di saat masih botak dan berkata kepadanya sebagaimana ia berkata kepada orang yang pernah menderita penyakit lepra, serta ditolaknya sebagaimana ia telah ditolak oleh orang yang pertama tadi. Maka malaikat itu berkata, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan semula. Setelah itu, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai keadaannya dulu saat ia masih buta dan berkata kepadanya, aku adalah orang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Maka orang itu menjawab, sungguh aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang tidak Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Maka malaikat tadi berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang paling utama dalam hidup adalah wujud syukur kepada Allah, dan jangan sampai kita lupa dan takabur serta merendahkan orang lain. Jemaah yang berbahagia, bersyukur merupakan ibadah yang paling utama. Kalau kita melihat ibadah puasa, kita agar bertakwa, sementara kalau kita bertakwa agar kita bersyukur. Artinya kita bisa melihat bahwa tingkatan puasa di atasnya adalah takwa dan tingkatan takwa di atasnya adalah bersyukur. Bersyukur merupakan nilai utama dalam perjalanan hidup kita. Apapun profesi kita, seberapa besar atau kecil pendapatan kita, seberapa seberuntungnya hidup kita, semua itu akan hanya dilihat dengan bagaimana sikap kita terhadapnya. Seberapa besar kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tak pernah kita dapat menghitungnya. Dalam momen penuh kebersyukuran ini, mari kita banyak melafalkan pujian-pujian kepada Allah agar kita selalu bersyukur dalam berbagai keadaan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu melihat keadaan dan kehidupan kita sebagai anugerah terindah yang diberikan Allah untuk kita semua, sehingga kita mudah untuk bersyukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrara, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul akbar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافي في المحشر وعلى آله وأصحابه الأطهر. الله أكبر. أما بعد،
فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك صاحب الوجه الأنوار وعلى آله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأعل كلمتك يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.